Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muttaqin Anang Toha. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah masa terbaik untuk kita memperbanyak menyampaikan harapan, doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih di bulan Ramadan, sampaikanlah permohonan kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah, doa paling baik yang dapat kita baca, yang dapat kita panjatkan kepada Allah adalah doa yang Allah telah ajarkan melalui Al-Quran, dan juga doa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita membaca doa-doa yang diajarkannya dan dicontohkan oleh Nabi SAW, maka setidaknya kita mendapatkan dua kebaikan. Satu, insya Allah Allah akan kabulkan doa kita, dan yang kedua, kita akan mendapatkan pahala karena beribadah kepada Allah, karena membaca ayatnya, dan juga mengikuti sunnah Rasulnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menempatkan suratul Fatihah di awal surat Al-Quran. Ketahuilah saudaraku, suratul Fatihah adalah doa terbaik yang harus kita manfaatkan untuk menjadi wasilah, kita jadikan wasilah Allah SWT menurunkan rahmat kebaikan kepada kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam sejarah, Al-Fatihah adalah surat yang kelima yang Allah turunkan setelah surat Al-Mudaththir, setelah surat di mana yang isi di dalamnya adalah perintah bagi Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan peringatan kepada umatnya yang pada saat itu berada dalam kesesatan, dalam kegelapan jahiliyah, dalam kegelapan kesyirikan, kemusyrikan, dan lain sebagainya, keburukan. Saudara yang dirahmati Allah SWT, kita tahu dalam sejarah Rasulullah SAW menghadapi tantangan yang sangat berat ketika beliau berdakwah di kota suci Mekah, ketika dia berdakwah sebelum dia hijrah ke Madinah. Bahkan para penentang-penentang keras itu adalah bagian dari kerabat-kerabat Rasulullah SAW sendiri. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bayangkan Rasulullah SAW memulai dakwahnya di kota Mekah dari pertama sendirian, lalu kemudian ada pengikut tetapi tidak terlalu banyak. Mayoritas pengikut Nabi SAW awal itu adalah orang-orang lemah, orang-orang fakir, para budak, hamba sahaya, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan atau memberikan kemudahan, keselamatan, perlindungan kepada Nabi SAW dan umat Islam pada saat itu dengan Allah menurunkan surat Al-Fatihah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan surat Al-Fatihah ini adalah wajib untuk kita baca di setiap rakaat sholat kita. Kita tidak dipandang sudah melakukan sholat kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Baik kita baca sendiri ketika kita sholat sendiri, maupun kita dibaca oleh imam ketika dalam sholat berjamaah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permohonan kita dengan membaca surat Al-Fatihah, karena di dalamnya mengandung kebaikan yang banyak, dan ia insya Allah akan menjadi wasilah dikabulkannya doa kita berikutnya. Dan bahkan dalam surat Al-Fatihah sendiri itu juga merupakan doa. Setidaknya ada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa agar kita selalu berada di jalan kebenaran, jalan lurus menuju surganya di akhirat kelak. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah menjadikan ia sebab mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin.